Saya lanjut ya. Ini untuk berikutnya adalah ini gambar-gambar ini mungkin Anda yang hidup di desa itu sudah pada apal semua ya jenis makanannya ini ya. Bagaimana warisan budaya makanan tradisional ini. Bagaimana makanan ini bisa dikonsumsi secara oleh beberapa etnis dan juga beberapa wilayah tertentu saja gitu ya kadang-kadang. Mungkin kayak gado-gado ini di Jawa gitu ya. Kemudian ada rendang di Sumatera gitu ya, di Minang gitu ya. Nasi goreng, kalau nasi goreng ini saya kira semua wilayah punya ya, punya punya mungkin Anda bisa bercerita nanti nasi goreng di Sumatera, nasi goreng di Papua misalnya kalau ada misalnya gitu ya. Eh, Nasi kuning dan sebagainya ya. Ini tadi sudah disebutkan nasi kuning ini biasanya mungkin berbeda dengan tumpeng ya yang ada spesifiknya ya. Ini kemudian sate ya, macam-macam sate, bukan sate. Lamongan itu soto ya. Sate Madura mungkin ya, semuanya ada khasnya sendiri-sendiri ya. Gudeg Jogja, soto Lamongan, soto Kudus dan sebagainya ya, Tiwul Wonosari, Klepon Jogja ini ya. Ini klepon ini yang di atas ini. Ongol-ongol gini, ongol-ongol saya juga lupa ini makanan apa ini. Cendol gitu ya untuk minuman. Ini semuanya adalah makanan warisan dan makanan tradisi gitu yang bisa kita olah menjadi makanan gastronomis gitu. Meskipun bentuknya nanti di video saya contohkan videonya ada misalnya mendoan itu bentuknya cuman kayak tepung aja tapi rasanya rasa mendoan gitu ya dan seterusnya nanti. Kemudian ada makanan tradisional kerupuk ya. Ini kerupuk cracks gitu ya. Di Indonesia mungkin dibuat dari pati singkong gitu ya. Ini bahasa Belandanya ini kroepoek gitu ya. Ini berbagai macam jenis kerupuk ya, tergantung makanannya gitu. Bagaimana untuk soto misalnya ini soto Banyumas ini soto Sokaraja biasanya pakai kerupuk yang berwarna-warni ini. Untuk kerupuk nasi goreng ini biasanya yang polos putih gitu ya. Kemudian ada kerupuk udang, ada kerupuk kerupuk agak agak tebal gitu ya. Biasanya ini bisa untuk snack juga. Ada orang yang tidak bisa makan kalau nggak ada kerupuk dan sebagainya adalah suatu termasuk warisan-warisan juga ya karena memang sudah ada zaman dulu ini. Kemudian berbagai macam orang-orang asing di Indonesia itu juga sudah menyukai makanan-makanan kerupuk bahkan mungkin kalau nasi goreng bisa makan pedas gitu ya dan sebagainya. Ini bagaimana bisa dicatat di ensiklopedia kuliner gitu ya bagaimana kerupuk itu menjadi makanan pelengkap di Indonesia sebagai makanan asli gitu. Bagaimana kita bicara tentang globalisasi dan glokalisasi gitu. Bagaimana bisa menuju ke arah global gitu ya. Indonesia kan sebagai koloni gastronomi gitu ya dari berbagai makanan asing ya. Ada hamburger, ada hotdog, ada fried chicken, ada pizza ya. Misalnya ada kimuchi gitu ya, ada kebab dan sebagainya. Ini semuanya dalam rangka globalisasi gitu. Tetapi bagaimana kita merubah global ini menjadi lokal gitu. Dalam arti kita sebagai bangsa yang kaya dengan sumber-sumber makanan dengan berbagai status sosial gitu ya, bagaimana makanan yang bukan bukan beras itu menjadi dirubah menjadi kasava, menjadi tepung jagung, kemudian ada macam-macam imajinasi makanan yang bisa dirubah dengan gastronomi tadi. Bagaimana mungkin di Indonesia banyak impor gandum dan sebagainya ya jagung dan sebagainya bagaimana bisa dikembangkan ini makanan-makanan seperti ini bisa merubah makanan spaghetti, merubah hamburger, merubah sukiyaki, sushi dan sebagainya. Ini semuanya bisa dikembangkan dengan posisi Indonesia sebagai multi etnis ya dengan kekayaan alam yang sangat banyak bervariasi gitu sehingga bisa dikembangkan pengkayaan makanan Indonesia dari berbagai wilayah, berbagai lokal dengan bermacam-macam sumber bahan pokok di Indonesia yang sangat banyak. Ini bagaimana kita menghadapi globalisasi dengan glokalisasi gitu. Artinya bahan makanan lokal bisa seimbang dengan makanan gitu ya. Masalah yang lain di Indonesia adalah tentang
adanya salah gizi ya di Indonesia gitu. Bagaimana ada stunting ya, stunting ini apa ini? Wasting, ada overweight, overweight ini apa namanya kelebihan berat badan, stunting ini kurang gizi ya, wasting ini kurang tinggi badan, apa ya kayak kerdil gitu ya, mohon maaf ini ya. Ini bagaimana di Indonesia dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara ini termasuk termasuk tinggi gitu ya stuntingnya, apa kemudian ini juga apa namanya wastingnya orang termasuk banyak gitu. Tapi ke Indonesia mungkin karena jumlah penduduknya banyak ya 270 dibanding Thailand misalnya yang hanya 50, Vietnam 40, 30 itu seperlimanya semuanya ini. Jadi saya kira persentasenya nanti bisa kita hitung kembali. Bagaimana makanan tradisional ini bisa menjadi makanan endemik ya, yang snack yang khas gitu ya. Misalnya di Kota Gede ini ada makanan kipo ya. Kamu kalau belum makan kipo berarti bukan warga penghormatan Jogja ya, warga Jogja itu. Jadi harus tahu Kipo. Kipo ini dulu sejarahnya katanya konon kabarnya Raja Jogja ini mau keluar kota, keluar keraton gitu, berkeliling berkeliling dusun ya di wilayah dulu Kota Gede di sini modalan di sini kampus Tipra ini masih hutan gitu ya. Itu raja akan jalan-jalan gitu ya, maka masyarakat menyambut kedatangan raja ini dengan berbagai kegiatan. Salah satunya Simba-Simba ini membuat makanan apa adanya dari tepung kemudian dicampur gula dengan kelapa kemudian dibakar ini menjadi makanan kipo. Tapi waktu itu raja bertanya ini iki opo mbah gitu ya. Tapi simbahnya juga tidak tahu gitu ya. Pokoknya hanya asal menyambut rajanya yang lewat gitu ya. Ya besok kalau udah ada kemajuan zaman saya beri nama Kipo, iki opo gitu ya. Itu ada yang meriwayatkan seperti itu ya, tapi ternyata sekarang masih masih berlangsung ya Kipo ini ya. Bagaimana menjadi posisi makanan sejak abad ke-15 ini. Bagaimana Kipo ini bisa menguasai lebih dari 60 tahun ya makanan-makanan di Indonesia ini yang masih bertahan ini. Kemudian rawon tadi sudah dijelaskan di depan bagaimana menjadi makanan tradisional dan juga dendeng ya. Ini sudah ada di Pulau Jawa ini mungkin sebelum apa abad ke-7 ini sudah ada ini bagaimana dendeng ini dulu caranya dengan ditumbuk-tumbuk ya supaya ringan, supaya tipis gitu ya karena berburu mungkin kalau dibawa pulang dengan daging-dagingnya mungkin berat gitu ya sehingga diringkas gitu dengan ditumbuk begitu ya. Kira-kira seperti itu menjadi makanan dendeng dan sekarang menjadi makanan warisan. Juga rendang ini saya kira di Minang ya, Sumatera Barat yang terkenal ini bagaimana kita atau khususnya pemerintah ini bisa melakukan training pelatihan-pelatihan untuk bisa apa merawat makanan tradisional ini supaya bisa bersaing dengan makanan termasuk mungkin minumannya ya. Bagaimana Anda saya kira Starbucks ini terkenal ya karena memang merupakan kedai kopi terbesar di dunia ya, di Indiana Amerika kalau nggak salah nih puluhan ratusan ribu kedai ini ya bagaimana dia bisa kita bisa merubah sifat konsumer dari konsumerisme dari Starbucks ini misalnya di Malioboro ini ada kopi Jos ya kopi Jos Likman ini pemiliknya Likman bagaimana dengan apa kopi dalam gelas kemudian dikasih bakaran bara dari arang gitu, kemudian makjos gitu ya. Ini rasanya mungkin seperti kopi Starbucks gitu ya. Saya sendiri belum tidak begitu penggemar kopi gitu. Jadi mungkin ini maksud saya bagaimana merubah posisi-posisi kopi-kopi yang ini dengan tradisional itu aromanya bisa bisa mengalahkan aroma Starbucks misalnya gitu untuk kopi dan juga minuman-minuman yang lain ya kita bisa mengembangkan itu. Bagaimana pergerakan dari globalisasi ya mungkin dari ayam tradisional saja misalnya gitu ya bagaimana Anda mengenal rasa ayam Mbok Sabar ayam Bu Suharti ayam Butini kemudian ada Mbah Cemplung ini ya ini merubah aroma rasa dan pelayanannya ini bisa mengalahkan KFC ya atau McD gitu ya sekali lagi tidak kalah ini kalau Anda bisa merubah
nanti bisa diceritakan, bisa digambar. Kalau misalnya ayam goreng utuh satu ayam Nyonya Suharti ini kalau dimasukkan dalam bahan namanya nitrogen cair itu, ini menjadi paling-paling satu genggam itu. Tapi aromanya aroma ayam Suharti gitu. Nah, ini bisa dirubah dengan makanan gastronomis. Ini saya kira pertama-tama bisa dirintis ya. Ini sedang dikembangkan ini gastronomi untuk pariwisata oleh Profesor Azril ya Azhari ini, Bapak Pariwisata Indonesia itu. Jadi gastronomi nanti prospeknya akan ceria gitu, akan cemerlang gitu ya. Tapi sekarang belum ada perintisnya, belum banyak perintisnya. Siapa tahu Anda bisa menjadi perintis di sini, bisa mengembangkan banyak makanan-makanan kuliner gastronomi molekular gitu ya, dengan berbagai, nanti dari video Anda mungkin bisa tertarik, sehingga McD ini mungkin bisa hilang dari Indonesia. Bukan hilang, artinya berkurang, siapa tahu ya, artinya dalam kondisi meningkatkan ekonomi Indonesia itu kan baik gitu ya, dari segi pariwisata juga baik gitu dengan gastronomi lokal. Ada gudeg ya, gudeg Mbah Marto ini, atau gudeg-gudeg yang lain ya, gudeg Jum, gudeg di mana banyak Malioboro gitu ya, aromanya bagaimana, makanan apa namanya spesial, lele gitu ya, manggut lele ini ya, bagaimana bervariasi dengan gudeg gitu, kemudian makanannya aroma langsung di dapur misalnya gitu ya. Maaf. Ini adalah semuanya bisa dikembangkan menjadi makanan gastronomis gitu. Kemudian ini apa ini? Kalau cuman begini terus-terusan di sayur, ini ada pahit ini rasanya, ini apa namanya? Semuanya tidak bisa dirubah rasanya, aromanya, ini juga akan sia-sia ya banyak sumber-sumber makanan tradisional ini di Indonesia ini. Bagaimana pare ini bisa dirubah menjadi manis misalnya gitu ya. Ini semuanya bisa dicampur-campur gitu ya. Makanan chef barat lidahnya itu belum ada yang bisa merubah makanan ini menjadi makanan yang mengglobal gitu ya, belum ada. Ini adalah salah satunya, kalau Anda berminat mungkin bisa merintis ini, tapi mungkin perlu perjuangan yang panjang. Kemudian bagaimana pengalaman yang luas digabungkan dengan makanan tradisional ini untuk bisa mengembangkan ya, development of culture, attraction of tourism, in tourism gitu ya. Bagaimana ini menjadi destinasi wisata budaya, ini perlu kampanye ya, dari mulut ke mulut, bagaimana pemangku kebijakan bisa mengembangkan gastronomi ini supaya bisa mengeksplor ya makanan tradisional dari sumber-sumber yang berbeda dari berbagai wilayah dan etnis di Indonesia. Ini semuanya bisa dikembangkan nanti mungkin melalui Anda sebagai gastronomis muda gitu ya, bagaimana. Saya kira itu mungkin sedikit tentang informasi gastronomi, bagaimana what, how, where, when, why, with, whom, dan sebagainya tentang gastronomi ini. Saya kira nanti bisa dikembangkan dari segi perdagangan, teknologi, filosofi, dan sebagainya. Ini semuanya termasuk obat-obatan, agriculture, dan sebagainya, secara ekonomis bisa mengembangkan pariwisata di Indonesia. Saya kira mungkin ini yang bisa disampaikan untuk informasi gastronomi awal ya. Habis ini nonton videonya tentang gastronomi molekuler ya di Jakarta itu. Mungkin Anda bisa terinspirasi gitu. Setelah itu ada kuisnya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.